Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi masih di aplikasi turunan fungsi trigonometri ya. Yang kita bahas kali ini adalah tentang titik stasioner, kemonotonan fungsi, titik belok, dan kecekungan fungsi. Ya. Jadi materi ini sudah pernah dipelajari di kelas 11, tapi itu aplikasi turunan pada fungsi aljabar. Nah, sekarang kita fokusnya pada fungsi trigonometri ya. Jadi kalau kalian ingat materi di fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar sebelumnya, nah materi ini lebih mudah dipahami ya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Yang pertama itu tentang titik stasioner. Nah, oke, titik stasioner dan kemonotonan fungsi. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya coba dulu kita masuk ke ilustrasi seperti berikut ya. Nah, jadi ada sebuah grafik. Nah, ada grafik fx seperti ini ya. Misalkan grafik fx ini saya berikan domainnya itu adalah A, B, di mana B ini adalah titik puncaknya, titik puncak dari grafik fx ya. Lalu ada domain C. Jadi kalau kita perhatikan di sini, fx itu grafiknya ada yang naik, ada yang turun, gitu ya. Nah, jadi yang ini grafik fx itu naik pada interval A sampai B. Jadi dari interval A sampai B itu grafik fx-nya naik. Karena B itu adalah titik puncaknya nantinya, maka setelah B nanti grafik fx-nya itu turun seperti ini. Nah, jadi yang kita pelajari di sini adalah titik stasioner dan kemonotonan fungsi. Titik stasioner itu sama maksudnya dengan titik puncak atau titik balik ya. Nah, sedangkan kemonotonan fungsi itu dibagi menjadi dua nantinya. Ada monoton naik atau grafiknya itu naik seperti ini tadi, dan monoton turun atau grafiknya itu turun seperti ini. Nah, masalahnya nanti seandainya ada sebuah fungsi, nah itu gimana kita mencari interval fungsi naiknya, fungsi turun, lalu titik stasionernya seperti apa? Jika kita menggunakan turunan fungsi trigonometri seperti itu ya. Jadi ini saya ingatkan kembali materi sebelumnya. Materi kita sebelumnya itu tentang persamaan garis singgung. Nah, tentu kalian masih ingat gradien garis singgung itu sama dengan turunan pertama suatu fungsi. Nah ya, jadi gradien garis singgung itu sama dengan turunan pertama suatu fungsi. Nah, mungkin kalian juga masih ingat materi persamaan garis lurus di SMP atau di program linier bahwa gradien itu ada cirinya, ya. Kalau gradiennya lebih dari 0, maka nanti grafiknya itu lurus ke atas, ya. Gradien lebih dari 0 berarti gradien itu nilainya positif, maka nanti grafiknya lurus ke atas. Sedangkan kalau gradiennya kurang dari 0, maka grafiknya itu lurus ke bawah. Jadi garisnya itu lurus ke bawah, ya. Jadi kalau gradiennya positif, garisnya lurus ke atas. Tapi kalau gradiennya negatif, berarti gradiennya atau garisnya itu lurus ke bawah. Nah, bagaimana kalau gradiennya itu sama dengan 0? Gradien sama dengan 0 berarti gradien itu apa? Gradien itu adalah kemiringan garis. Kalau gradiennya 0 berarti kemiringan garisnya itu 0. Kemiringan garis 0 berarti garisnya itu tidak miring maksudnya. Jadi garisnya itu bisa tegak horizontal atau vertikal kayak gitu. Ya. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kita gunakan informasi ini untuk menentukan bagaimana mencari titik stasioner dan kemonotonan fungsi jika diketahui suatu fungsi. Nah, jadi saya mulai dengan menggambar suatu garis singgung seperti ini ya. Nah, ini suatu garis singgung. Jadi titik singgungnya berada di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini garis yang ini lurus ke atas ya. Lurus ke atas. Maka kalau garisnya ini lurus ke atas, gradiennya akan lebih dari 0. Ya. Nah, kalau gradiennya lebih dari 0, karena ini gradien garis singgung, maka nanti f absen x lebih dari 0. Sehingga nantinya kalau kita mau mencari interval fungsi naik, ya,
maka kita bisa menggunakan f absen x lebih dari 0, atau turunan pertama kita cari intervalnya yang lebih dari 0 gitu ya. Jadi interval naik f absen x lebih dari 0. Oke. Sebaliknya, kalau seandainya saya buat garis singgungnya seperti ini. Nah, ini garisnya ini menyinggung di titik di sini dan lurus ke bawah. Ya. Kalau lurus ke bawah berarti gradiennya kurang dari 0. Nah, berarti f absen x-nya kurang dari 0. Sehingga nantinya kita bisa gunakan f absen x kurang dari 0 untuk mencari interval fungsi turunnya. Kayak gitu. Ya. Nah, itu yang kita bisa gunakan untuk mencari kemonotonan fungsi. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya f absen x-nya bukan lebih dari 0 dan bukan juga kurang dari 0, tetapi f absen x-nya sama dengan 0. Nah, f absen x sama dengan 0 berarti nanti gradiennya sama dengan 0. Gradien sama dengan 0 berarti garisnya tidak miring. Nah, saya coba buat suatu garis singgung yang menyinggung grafik fx ya, tetapi garisnya itu tidak miring. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi garis merah ini menyinggung grafik fx di titik puncaknya. Sehingga nantinya kita bisa peroleh bahwa titik stasioner itu f absen x sama dengan 0, gitu ya. Nah, jadi ini yang kita bisa gunakan untuk mencari titik stasioner dan kemonotonan fungsi. Cukup gampang diingat ya, bahwa kalau titik stasioner itu f absen x-nya sama dengan 0. Interval naik f absen x lebih dari 0. Interval turun berarti f absen x-nya kurang dari 0 ya. Oke. Nah, jadi kalau kita tuliskan secara teorinya seperti ini ya. Nah, titik stasioner itu adalah jika nantinya kalian punya domain x sama dengan a. Ketika x sama dengan a itu kita masukkan keturunan pertama dari fx dan hasilnya bernilai 0, maka nantinya a, fa disebut titik stasioner. Jadi nantinya kita turunkan dulu fungsinya, baru nanti kita samakan dengan 0. Nah, kita akan dapat nilai x-nya. Nilai x-nya itu adalah a-nya. Lalu kita masukkan ke fx, maka kita dapat fa-nya. Nah, seperti itu caranya. Ya. Oke. Nah, ini maksudnya ya, atau saya tuliskan seperti ini sama maksudnya. Jika x sama dengan a dan f absen a sama dengan 0, maka nanti a, fa itu disebut titik stasioner, ya. Oke. Kemonotonan fungsi. Nah, kemonotonan fungsi ada dua ya. Nah, ada monoton naik atau fungsi naik atau interval naik, sama maksudnya, ya. Jadi nanti kalau di soalnya ditanya kemonotonan fungsi, monoton naik, fungsi naik, interval naik, caranya sama ya. Jadi karena ini maksudnya sama semua ya. Oke. Jadi fx dikatakan naik jika f absen x lebih dari 0 ya. Nah, sedangkan monoton turun atau fungsi turun atau interval turun, fx dikatakan turun pada interval tertentu jika f absen x-nya kurang dari 0 ya. Jadi saya ulangi, titik stasioner f absennya nanti sama dengan 0. Kalau monoton naik, berarti f absen x-nya lebih dari 0. Monoton turun, f absen x-nya kurang dari 0. Oke. Nah, itu teori ya, teori tentang titik stasioner dan kemonotonan fungsi. Mungkin akan lebih jelas kalau kita masuk ke contoh soalnya ya. Oke. Nah, saya punya soal seperti ini. Tentukan titik stasioner dan interval naik dari y sama dengan sin 2x dikurang v per 3 untuk x-nya itu di antara 0 sampai v. Berarti di antara 0 sampai 180 derajat ya. Oke. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Nah, jadi langkah pertamanya kita harus cari dulu turunan pertama dari fungsinya. Karena fungsinya itu adalah y sama dengan sin 2x dikurang v per 3. Maka kalau kita turunkan y absen. Nah, ini nanti kalau kalian masih belum paham pakai cara cepat, silakan kalian gunakan aturan rantai ya. Nah, berarti ini kalau kita pakai cara cepatnya, turunan sin apa? Berarti cos.
gitu. Karena ini 2x kurang V per 3, maka nanti dalam tanda kurungnya juga 2x kurang V per 3. Nah, sekarang turunan yang di dalam ini, turunan dari 2x dikurang V per 3 adalah 2 gitu. Maka Y absen itu sama dengan 2 cos 2x dikurang V per 3 gitu. Nah, kita sudah peroleh turunan pertama dari fungsi Y gitu. Nah, sekarang kita bahas titik stasioner ya. Titik stasioner. Nah, titik stasioner berarti nantinya Y absen itu sama dengan 0 ya. Y absen sama dengan 0. Jadi 2 cos 2x dikurang V per 3. Nah, ini kita samakan dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 semuanya. Sehingga ini diperoleh cos 2x dikurang V per 3. Sama dengan, nah ini kalau 0 dibagi 2 jadi 0 ya. Gitu. Nah, sampai di sini kita gunakan persamaan trigonometri. Cos berapa yang hasilnya 0? Kayak gitu. Cos 2x dikurang V per 3 sama dengan cos berapa? Cos yang hasilnya 0? Cos 90 derajat gitu. Nah, lalu kita peroleh 2x dikurang V per 3 sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, sampai di sini jangan disederhanakan dulu. Kita gunakan persamaan trigonometri untuk cos. Masih ingat ya? Kalau cos itu X1-nya itu nanti sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Karena ini 2x dikurang V per 3, maka nanti kita ubah rumusnya seperti ini. 2x1 kurang V per 3 sama dengan alfanya itu adalah 90 derajat. 90 derajat. Ya. Ditambah K dikali 360 ya. Oke. 2x1, nah V per 3 itu berarti 180 bagi 3, 60 derajat gitu. Sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. Nah, lalu 60-nya kita pindah, 90 derajat ditambah 60 ditambah K kali 360. Nah, 2x1 sama dengan 90 tambah 60, kita peroleh 150 derajat. Ditambah K kali 360. Oke, X1 berarti kita bagi 2 semuanya ya. Berarti 150 bagi 2 itu kita peroleh 75 derajat. Ditambah K 180 derajat gitu. Nah, sekarang kita masukkan K-nya. K-nya 0 berarti X1-nya sama dengan 75 derajat. Oke, apakah memenuhi? Memenuhi ya, karena 75 itu di antara 0 sampai 180. Oke, kalau K sama dengan 1. K sama dengan 1, berarti X1-nya itu sama dengan berarti 1 dikali 180 ditambah 75. Nah, berarti kita peroleh itu adalah 255 derajat. Ya. Nah, apakah memenuhi 255? Nah, tidak memenuhi ya. Nah, tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena X-nya itu di antara 0 sampai V gitu. Nah, sekarang X2-nya. X2 untuk cos itu negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini rumusnya. Karena itu 2x dikurang V per 3, maka kita ubah jadi 2x2 dikurang V per 3 sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360. Oke, 2x2 dikurang, nah ini sama 60 derajat ya, sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360. Oke, kita pindahkan 60-nya. Negatif 90 ditambah 60 ditambah K kali 360. Jadi 2x2 ini sama dengan, nah ini jadi negatif 30 derajat ya, tambah K 360. Oke. Nah, kita bagi 2 semuanya. Jadi kita peroleh negatif 15 derajat ditambah K kali 180
derajat. Nah, sekarang kita masukkan K-nya. Kalau K-nya 0, berarti X2-nya sama dengan negatif 15 derajat. Apakah negatif 15 derajat memenuhi? Tidak ya. Nah, ini tidak memenuhi. Oke. Kalau K sama dengan 1, maka nanti X2-nya berarti ini 180 dikurang 15 berarti. Berarti kita peroleh 165 derajat gitu. Nah, 165 derajat memenuhi ya. Kalau K sama dengan 2, apakah memenuhi? Tidak ya. Karena 2 dikali 180, 360. Nantinya dikurang 15, berarti 345. Nah, itu tidak memenuhi. Ya. Nah, berarti kita peroleh X-nya itu sama dengan 75 derajat dan 165 derajat. Oke. Nah, kita peroleh X-nya. Oke. Nah, sampai di sini kita belum menyelesaikan titik stasioner. Kenapa? Karena itu ditanya titik. Titik itu selalu pasangannya X, Y. Nah, setelah kita dapatkan X-nya, baru kita cari Y-nya. Oke, ya. Nah, jadi nah sekarang ini untuk X sama dengan 75 derajat. Nah, rumus Y-nya tadi apa? Itu. Rumus Y-nya itu sin 2X dikurang V per 3. Maka nantinya ini sin 2 dikali 75 derajat dikurang V per 3. V per 3 itu 60 derajat gitu. Nah, ini sama dengan sin 2 kali 75 itu 150 derajat dikurang 60. Oke. Ini sama dengan sin. Nah, jadi 90 derajat ya. Berarti 1 gitu. Nah, berarti titik stasionernya kita peroleh yang pertama itu adalah 75 derajat, 1 gitu ya. Nah, itu kita peroleh titik stasionernya 75 derajat, 1. Oke. Nah, bagaimana kalau X-nya berapa tadi? 165 derajat. Nah, berarti Y-nya sama dengan sin 2 kali 165 derajat dikurang 60. Berarti ini sama dengan sin. Nah, berarti ini jadinya 165. Nah, 2, 10, 1, 12 tambah 1, 13, 1, 2, 330. Maka ini 330 ya. Nah, dikurang 60 derajat. Oke, berarti ini sama dengan sin 330 dikurang 60, 270 derajat. Nah, sin 270 derajat berapa? Nah, negatif 1 ya. Nah, berarti titik stasionernya itu adalah 165 derajat, min 1. Oke. Nah, kita sudah menjawab pertanyaan pertama, yaitu titik stasioner. Nah, begitu ya caranya ya. Jadi setelah kita turunkan fungsinya kita samakan dengan 0. Nah, seperti ini. Maka nantinya kita peroleh X-nya. Setelah dapat X-nya, kita cari Y-nya. Nah, cari Y-nya itu berarti kita gunakan fungsi yang ini, fungsi asalnya. Y sama dengan sin 2X dikurang V per 3. Jangan gunakan Y absen ya. Beda ya. Y dengan Y absen itu beda. Y itu adalah fungsi asalnya. Kalau Y absen itu adalah turunan pertama dari Y gitu. Nah, jadi jangan gunakan Y absen ya. Titik itu selalu pasangannya X, Y. Nah, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita jawab yang nomor 2. Oke. Nah, sekarang nomor 2 itu ditanya interval naik. Interval naik berarti Y absen lebih dari 0 gitu. Nah, tadi Y-nya itu sama dengan sin 2X dikurang V per 3. Kita peroleh Y absennya itu sama dengan 2 cos 2X dikurang V per 3 gitu. Nah, maka nanti kalau interval naik itu Y absennya lebih dari 0. Sehingga nantinya ini 2 cos ya.
2x dikurang V per 3. Nah, ini lebih dari 0. Kita bisa sederhanakan, kita bagi 2 semuanya. Sehingga ini cos 2x kurang V per 3. Nah, lebih dari 0 bagi 2, ya 0 ya, gitu. Nah, sampai di sini. Mungkin kalian masih ingat materi matematika wajib kelas 10, menyelesaikan bentuk pertidaksamaan. Jadi setelah kita tentukan pertidaksamaan seperti ini, langkah selanjutnya kita harus mencari pembuat nol, ya, pembuat nol. Nah, ini saya tuliskan seperti ini. Ini bagian pertama, kita cari pembuat nol. Pembuat nol berarti maksudnya gini, cos 2x dikurang V per 3. Nah, ini kita buat sama dengan 0 dulu. Jadi maksudnya nanti kita mau cari x-nya itu berapa supaya hasilnya itu 0. Nah, ternyata bentuk ini sama ya dengan titik stasioner yang tadi. Nah, ini ya, sama ya. Setelah kita selesaikan, dapatnya x-nya sama dengan 75 derajat dan 165 derajat. Nah, berarti kita buat ini kan x-nya 75 derajat dengan 165 derajat gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Garis bilangan itu kita urutkan yang sudah kita dapatkan x-nya dari yang terkecil ke yang besar. Berarti 75 derajat kita buat di sini, 75 derajat. Lalu 165 derajat kita buat di sini, gitu ya. Nah, karena ini ada batasnya berapa? 0 dan V, gitu. Berarti 0 derajat dengan 180 derajat. Nah, berarti 0 derajat kan di sini ya. 0 derajat. Lalu 180 derajat di sini, gitu. Ya. Nah, sekarang kita cari titik uji, ya. Nah, titik uji. Misalkan saya buatnya di sini. Titik uji. Maunya berapa? Bebas, ya. Yang penting jangan angka-angka yang berada di sini. Misalkan saya mau pakai 30 derajat, ya. X sama dengan 30 derajat. Maka ini kita masukkan ke sini, ya. Masukkan ke cos 2x dikurang V per 3. Jangan masukkan ke ini, ke y-nya. Ya, jangan masukkan ke sini. Tapi ke cos 2x kurang V per 3. Kenapa masukkan di sini? Karena kita mau cari x-nya itu berapa nantinya, sehingga cos 2x kurang V per 3 itu lebih dari 0. Jadi kita masukkan di sini. Ya. Nah, kita cari cos, nilainya ini berapa nantinya? Berarti 2 dikali 30 derajat ya. Berarti 60. Dikurang V per 3, 180 bagi 3, 60. Gitu. Nah, berarti ini sama dengan cos 60 kurang 60. Cos 0. Cos 0 berapa? 1. 1 itu positif atau negatif? Nah, positif kan? Nah, berarti 30 derajat itu kan di antara 0 sampai 75. Berarti 0 sampai 75 itu nanti hasilnya positif semua. Itu, ya. Nah, bisa nanti kalian cek ya. Misalkan nanti kalian mau masukkannya 60 derajat. Boleh? Coba 2 kali 60. Berarti 120. 120 dikurang 60. Jadi 60. Cos 60 berapa? Setengah. Positif kan? Gitu. Nah, atau kalian mau cobain di sini. Nah, ini nantinya kalau kalian udah dapat 1 di sini, biasanya nanti selang-seling. Kalau di sini positif, nah ini negatif. Nah, setelah negatif berarti positif, gitu. Ya. Nah, jadi nanti bisa dicek benar nggak di sini negatif, ya. Oke. Nah, sekarang karena dia mintanya lebih dari 0, lebih dari 0 itu positif atau negatif? Positif ya. Maka nanti kita arsir bagian ini. Ya, arsir bagian ini. Sehingga nantinya kita peroleh interval naik. Interval naik itu X-nya di antara 0 derajat sampai 75 derajat dan 165 derajat sampai 180 derajat, gitu ya. Nah, jadi fungsi y sama dengan sin 2x dikurang V per 3 itu naik pada interval 0 derajat sampai 75 derajat dan 165 derajat sampai 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Oke.
Bisa dipahami ya. Jadi kalau interval naik artinya kita kalau mau cari interval naiknya, pertama kita buat dulu y absen kita buat lebih dari 0. Setelah itu kita cari pembuat nolnya. Setelah dapat pembuat nolnya, ini kita selesaikan. Dan itu kita dapat garis bilangan. Nah, udah dibuat garis bilangannya, kalian perlu titik uji, ya, gitu. Nah, setelah dapat titik uji, tentukan ini nanti hasilnya itu positif atau negatif. Kalau seandainya titik uji kalian itu ternyata hasilnya positif, misalnya kayak gini 30 derajat kan positif, maka interval 0 sampai 75 nantinya positif semua, ya, gitu. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh 2. Nah, sekarang contoh 2, tentukan interval turun dari y sama dengan sin kuadrat 3x. Untuk x-nya di antara 0 derajat sampai 120. Nah, ini sama ya. Sama, cuman ini ditanyakan adalah interval turun. Oke. Nah, kita selesaikan. Nah, berarti langkah pertamanya kita harus cari dulu turunan pertamanya. Y sama dengan sin kuadrat 3x. Oke. Y absen berarti sama dengan, nah ini silakan nanti kalau belum paham kita gunakan aturan rantai ya. Nah, ini kalau kita pakai cara langsung ya, ini kan sin kuadrat 3x, ada pangkatnya di sini, berarti pangkatnya kita kalikan ke depan, berarti 2 sin, pangkatnya kita kurang 1, berarti 2 dikurang 1, jadi tinggal 1 ya, sin 3x, lalu turunan sin apa? Cos. Nah, karena ini 3x berarti tetap 3x dikali 3 gitu ya. Nah, berarti turunan itu y absen sama dengan 2 sin 3x cos 3x dikali 3. Jadi nanti penyelesaian ini ada lebih dari 1 ya. Tapi saat ini saya gunakan cara yang paling ringkasnya. Yang paling ringkasnya gimana? Nah, ini bentuk ini saya sederhanakan jadi seperti ini. 2 sin 3x cos 3x kita gunakan rumus sudut rangkap ya. Rumus sudut rangkap mungkin kalian masih ingat yang ini. Sin 2 alfa. Kita gunakan. Maka ini kan hasilnya itu 2 sin alfa cos alfa gitu. Nah, 2 sin 3x cos 3x gitu. Sama ya bentuknya, 2 sin alfa cos alfa. Berarti alfanya berapa? Alfanya adalah 3x. Karena ini 2 alfa, berarti 2 dikali 3x. 2 dikali 3x, 6x berarti. Ya, bisa dipahami? Saya ulangi ya. Ini kan bentuknya sama, 2 sin 3x cos 3x. 2 sin alfa cos alfa, berarti alfanya itu adalah 3x. Nah, maka nanti bentuk ini sama dengan sin 2 alfa, berarti sin 2 dikali 3x, berarti sin 6x. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berarti sin 6x dikali 3. Nah, saya rapikan bentuknya kayak gini, 3 sin 6x gitu. Nah, sekarang interval turun. Interval turun. Berarti y absen kurang dari 0 gitu ya. Kalau turun kurang dari 0 ya. Berarti 3 sin 6x kurang dari 0. Nah, kita sederhanakan bagi 3 semuanya. Berarti tinggal sin 6x kurang dari 0 bagi 3 ya 0, sorry ya, 0. 0 bagi 3 0 ya. Nah, sin 6x itu kurang dari 0. Nah, sama seperti sebelumnya, berarti langkah pertama kita cari dulu pembuat 0. Pembuat 0 berarti sin 6x kita buat sama dengan 0 dulu. Jadi x-nya itu berapa supaya hasilnya itu 0. Nah, sin 6x berarti sama dengan sin berapa yang hasilnya 0? Ya, sin 0 derajat gitu. Oke, berarti kita peroleh 6x itu sama dengan 0 derajat. Nah, rumus untuk sin yang pertama, x1 itu sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Berarti karena ini 6x, berarti 6x1 sama dengan alfanya itu 0 derajat ditambah k kali 360. Itu. Kita bagi 6 semuanya, berarti tinggal x1 sama dengan 0 derajat bagi 6.
berarti 0 ya, tambah 360 nantinya kita bagi 6, berarti tinggal K dikali 60 derajat. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita coba. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 0 derajat. Kalau K sama dengan 1, berarti X1 sama dengan 60 derajat ya. Nah, kalau K sama dengan 2, nah, X1 sama dengan, berarti ini 2 dikali 60. 120 tambah 0 ya, jadi 120. Nah, masih memenuhi ya. Kalau K sama dengan 3, kalau 3 kali 60 180. Nah, tidak memenuhi lagi. Nah, oke. Lalu kalau yang X2-nya, X2 untuk sin itu rumusnya 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 ya. Nah, berarti ini 6X2 sama dengan 180 derajat dikurang 0 derajat ditambah K kali 360. 6X2 sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360. Nah, kita bagi 6 semuanya. Jadi ini X2 sama dengan 180 bagi 6, 30 derajat. Ditambah K dikali 360 bagi 6, 60 derajat gitu. Nah, berarti kalau K sama dengan 0, X2 itu sama dengan 30 derajat. Memenuhi ya. Kalau K sama dengan 1, berarti X2 sama dengan 90 derajat. Nah, kalau K sama dengan 2, berarti X2-nya sama dengan, nah ini 2 dikali 160, 120 tambah 30, jadi 150. 150 itu tidak memenuhi gitu. Nah, jadi pembuat nolnya kita peroleh X sama dengan 0 derajat. Kita urutkan dari yang paling kecil 30, 60, 90, 120 derajat itu. Oke. Nah, pembuat nolnya sudah dapat. Berarti langkah keduanya, nah, kita buat garis bilangan. Ya, garis bilangan. Garis bilangan berarti kita urutkan pembuat nolnya dari yang paling kecil ke yang besar. Yang pertama itu kan tadi 0 derajat ya. Lalu 30, 30 derajat, 60, 90, 120 derajat gitu. Nah, sekarang kita gunakan titik uji ya. Titik uji. Nah, bebas mau pakai angka berapa, yang penting angkanya jangan berada di sini ya. Misalkan saya gunakan X sama dengan 45 derajat ya, atau kita cari angka yang paling mudah ya. Nah, nanti kan kita mau masukkan di sini nih. Nah, X sama dengan 10 derajat juga bisa ya. Nah, oke, misalkan saya gunakan X sama dengan 10 derajat, berarti kita masukkan ke sin 6X gitu. Nah, ini sama dengan sin 6 dikali 10 derajat gitu. Berarti sin 60. Sin 60 berapa? Nah, setengah akar 3. Setengah akar 3 itu positif. Nah, karena 10 derajat itu di antara 0 sampai 30, berarti 0 sampai 30 itu hasilnya positif semua gitu. Ya. Nah, setelah positif berarti negatif di sini. Nah, ini jadi positif. Nah, negatif gitu ya. Oke. Nah, karena ini kita diminta mencari kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 berarti kita pilih yang negatif. Nah, pilih yang negatif. Nah, jadi Y turun pada interval 30 derajat sampai 60 dan 90 derajat sampai 120 derajat gitu ya. Nah, bisa dipahami. Jadi hampir sama ya caranya, cuman dibedakan. Kalau titik stasioner itu Y absennya sama dengan 0. Kalau interval naik, monoton naik, fungsi naik, Y absennya atau turunan pertamanya lebih dari 0.
Tapi kalau yang monoton turun, fungsi turun, interval turun, itu f absennya atau turunan pertamanya itu kurang dari 0. Itu ya. Nah, itu materi tentang titik stasioner dan kemonotonan fungsi. Nah, silakan dipahami. Jadi kalau kita perhatikan lagi di sini, ya. Nah, jadi kalian harus ingat lagi ya. Nah, jadi titik stasioner kemonotonan fungsi kita gunakan turunan pertama. Oke. Nah, kita lanjutkan ke titik belok dan ke kecekungan fungsi. Nah, jadi kita ke teori dulu ya. Titik belok itu apa, kecekungan fungsi itu seperti apa maksudnya. Jadi titik belok, nah kalau titik belok itu kita gunakan turunan kedua. Nah, turunan kedua. Kalau titik stasioner tadi kan kita gunakan turunan pertama. Jadi titik belok itu kita gunakan turunan kedua. Titik belok hampir sama maksudnya dengan titik stasioner tadi. Cuman bedanya kita menggunakan turunan kedua ya. Nah, titik belok kalau seandainya nanti kita masukkan X sama dengan A ke dalam turunan kedua dari Fx itu akan bernilai 0 ya. Maka nantinya A, FA disebut titik belok. Nah, jadi caranya hampir sama. Cuman kita menurunkannya sampai 2 kali. Oke ya. Nah, itu titik belok. Nanti saya tunjukkan titik yang dimaksud belok itu di mana di grafiknya ya. Nah, ini secara simbolis seperti ini sama maksudnya ya. Jadi nanti turunan kedua kita masukkan X-nya, nanti AC-nya itu 0. Nah, nanti A, FA itu nanti disebut titik belok. Ya. Nah, kecekungan fungsi itu nanti ada 2. Cekung ke atas dan cekung ke bawah nantinya. Kalau cekung ke atas, nah ini baca disimak ya. Fx akan cekung ke atas pada suatu interval jika f absen x naik pada interval yang sama. Ya. Jadi fx itu cekung ke atas grafiknya. Cekung ke atas itu maksudnya terbuka ke atas pada suatu interval ya. Lalu nanti secara bersamaan f absen x-nya itu naik pada interval yang sama juga, yaitu maksudnya. Ya, nanti saya jelaskan secara grafik itu kayak apa. Nah, cekung ke bawah sebaliknya. Jadi kalau cekung ke bawah itu nanti f absen x-nya turun pada interval yang sama. Nah, oke, kita perhatikan grafiknya kayak gini ya. Misalkan saya punya grafik fx seperti ini ya. Nah, saya misalkan berikan domainnya B, A, C seperti ini ya. Nah, domainnya seperti ini. Oke, lalu grafik fx ini, fungsi fx-nya saya turunkan ya. Jadi saya turunkan 1 kali. Nah, sehingga kita peroleh grafik fx-nya seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa bentuknya seperti parabola? Awalnya kan gelombang ya. Jadi seperti parabola. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini. Ini saya jelaskan secara singkat ya. Jadi fx ini titik potongnya kan pada sumbu x ada 3. Berarti itu nantinya fx ini fungsi yang berderajat 3 atau berpangkat 3. Nah, fungsi yang berpangkat 3 kalau kita turunkan maka akan jadi fungsi yang berpangkat 2 gitu. Fungsi yang berpangkat 2. Fungsi yang berpangkat 2 berarti titik potong pada sumbu x-nya nanti ada 2 ya. Ada 2. Nah, seperti itu. Nah, secara bersamaan, nah ini B ini kalau kita turunkan, nah ini sama nih. Ya. Jadi B ini titik potong fx pada sumbu x juga nantinya titik potong f absen x pada sumbu x. Gitu. Sedangkan A nantinya akan jadi titik puncak dari fx. Sedangkan C nantinya akan jadi titik potong juga pada f absen x gitu. Nah, sekarang kita ingat lagi teori kecekungan fungsi tadi ya. Nah, ini saya tuliskan seperti ini. Fx cekung ke atas jika f absen x naik pada interval yang sama. Nah, fx cekung ke atas yang mana? Yang ini ya, di antara A sampai C. Jadi cekung ke atas, jadi terbuka ke atas seperti itu. Kalau B sampai A itu terbuka ke bawah. A sampai C itu terbuka ke atas. Nah, fx cekung ke atas jika f absen x naik pada interval yang sama. Nah, f absen x. Ternyata f absen x itu naik pada interval A sampai C gitu. Jadi fx kan terbuka ke atas atau cekung ke atas di antara A sampai C. F absen x-nya naik
pada interval A sampai C. Nah, gitu maksudnya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita mencari interval dari f absen x-nya ini, ya, atau interval dari fx-nya ini gini, ya. Nah, kalian harus ingat lagi materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu coba, ya, fx naik jika materi sebelumnya fx naik jika f absen x-nya lebih dari 0. Nah, sekarang f absen x-nya naik, maka f double absen x-nya lebih dari 0, gitu. Bisa dipahami? Ini kan f absen x itu adalah turunan pertama dari fx, gitu. Fx-nya naik jika f absen x-nya lebih dari 0. Nah, ini dikatakan f absen x-nya naik, maka nanti f double absen-nya, kan f double absen ini kan turunan pertama dari f absen x, gitu ya. Tetapi f double absen ini adalah turunan kedua dari fx. Nah, jadi maksudnya sama. Nah, jadi nantinya kalau kita mau cari interval naik dari f absen x, itu kita cari f double absen x lebih dari 0. Sehingga kita bisa persingkat rumus ini jadi seperti ini. Fx cekung ke atas jika f double absen x-nya lebih dari 0. Nah, gitu. Jadi kita gunakan turunan kedua untuk mencari interval kecekungan itu. Nah, jadi kalau cekung ke atas, f double absen x-nya lebih dari 0, gitu. Nah, oke, kalau cekung ke bawah sama, ya. Cekung ke bawah berarti yang ini ya, di antara B sampai A. F absen x-nya turun pada interval yang sama. Nah, pada interval yang sama, B sampai A, f absen x-nya itu turun, gitu. Nah, sehingga, nah ini hampir sama. F absen x-nya turun, maka f double absennya itu kurang dari 0, gitu. Sama ya. Kalau tadi kan kita belajari bahwa fx turun jika f absen x kurang dari 0. Nah, sekarang f absen x-nya turun jika f double absen x-nya kurang dari 0. Nah, sehingga kita bisa persingkat, kalau cekung ke bawah itu berarti f double absen x-nya kurang dari 0. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi diingat kembali bahwa nanti titik belok kita gunakan turunan kedua, kita samakan dengan 0. Kecekungan, cekung ke atas, turunan kedua lebih dari 0. Turunan kalau cekung ke bawah, turunan kedua kurang dari 0. Nah, jadi gampang diingat ya. Jadi bedakan titik stasioner kemonotonan sama titik belok kecekungan. Titik stasioner kemonotonan itu kita gunakan turunan pertama. Tapi kalau titik belok sama kecekungan itu kita gunakan titik turunan kedua. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Nah, jadi tentukan titik belok dan kecekungan fungsi y sama dengan 2 sin 2x dikurang v per 2 untuk x-nya itu di antara 0 sampai v, berarti di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini caranya hampir sama seperti menentukan titik stasioner dan kemonotonan fungsi. Tapi bedanya kita menggunakan turunan kedua, gitu ya. Oke, kita selesaikan. Nah, jadi y sama dengan 2 sin 2x dikurang v per 2. Nah, ini silakan kalian turunkan menggunakan aturan rantai. Tapi kalau sudah bisa pakai cara cepatnya silakan. Berarti ini y absen sama dengan 2-nya tetap. Turunan sin berarti cos ya. Karena ini 2x dikurang v per 2, berarti ini 2x dikurang v per 2, gitu. Dikali dengan turunan di dalam ini. Turunan di dalam 2x dikurang v per 2. Berarti turunannya adalah 2, gitu. Berarti sama dengan 2 dikali 2, jadi 4. Cos 2x dikurang v per 2, gitu. Nah, lalu kita turunkan lagi. Nah, ini kita peroleh turunan keduanya. Y double absen sama dengan, berarti 4-nya tetap. Turunan cos apa? Negatif sin, gitu. Negatif sin.
2x dikurang V per 2 dikalikan dengan turunan dalam ini. Berarti 2 ya, sama kayak tadi. Berarti sama dengan 4 dikali negatif 1 min 4. Min 4 dikali 2, nah, min 8. Jadi sin 2x dikurang V per 2. Nah, sudah kita peroleh turunan keduanya. Sekarang kita bahas titik belok dulu ya. Titik belok. Nah, titik belok itu berarti Y double absennya itu sama dengan 0. Berarti min 8 sin 2x dikurang V per 2. Nah, ini kita samakan dengan 0. Nah, sederhanakan kita bagi negatif 8 semuanya. Berarti sin 2x dikurang V per 2. Nah, sama dengan 0 dibagi min 8 berarti 0 ya. Gitu. Nah, kita gunakan persamaan trigonometrinya, berarti ini sin 2x ya dikurang V per 2 sama dengan sin berapa yang hasilnya 0? Ya, sin 0 derajat. Sehingga kita peroleh ini 2x dikurang V per 2 itu sama dengan 0 derajat. Ya, sampai di sini jangan disederhanakan dulu. Kita gunakan persamaan trigonometri untuk sin ya. Sin itu berarti x1-nya sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat gitu. Berarti karena ini 2x dikurang V per 2, nah ini 2x1 dikurang V per 2 sama dengan alfanya berarti 0 derajat ya. Ditambah k dikali 360 derajat gitu. Nah, V per 2 berarti 90 ya. 2x1 dikurang 90 derajat sama dengan 0 derajat ditambah k 360 gitu. Nah, ini nanti negatif 90 derajatnya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga nantinya 0 derajat ditambah 90 derajat. Jadi 90 derajat ya. Jadi 2x1 sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360. Oke. Nah, kita bagi 2 semuanya. Jadi x1 sama dengan 45 derajat ditambah k kali 180 derajat. Nah, jadi kalau k-nya 0, berarti x1-nya itu sama dengan 45 derajat. Kalau k sama dengan 1, berarti x1-nya itu sama dengan 225 derajat. Gitu. 225 derajat apakah memenuhi? Tidak ya. Karena x-nya itu di antara 0 sampai V. 0 sampai 180 derajat. Ya. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Oke, nah sekarang kita coba untuk x2 persamaan trigonometri untuk sinnya. Jadi ini 180 derajat dikurang alfa ditambah k kali 360 derajat gitu. Berarti karena ini 2x dikurang V per 2, nah ini jadi 2x2 dikurang V per 2 sama dengan 180 derajat dikurang 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Jadi 2x2 dikurang 90 derajat sama dengan 180 derajat ditambah k 360. Nah, negatif 90-nya kita pindahkan sehingga ini 2x2 sama dengan, jadi negatif 90 kan kita pindahkan ke kanan. Jadi positif 90 derajat ya. Jadi 180 ditambah 90. Jadi 270 derajat. Ditambah k kali 360 derajat. Nah, kita bagi 2 semuanya. Jadi x2 itu sama dengan 135 derajat ditambah k kali 180 derajat. Oke. Kalau k-nya 0, berarti kita peroleh x2-nya itu sama dengan 135 derajat. Apakah 135 derajat itu memenuhi? Memenuhi ya, karena masih di antara 0 sampai 180 derajat. Kalau k sama dengan 1, berarti x2-nya sama dengan, jadi ini 1 dikali 180 derajat ya. Jadi 180 ditambah 135 sehingga kita peroleh itu 315 derajat ya. 315 derajat. Nah, ini jelas tidak memenuhi. Oke, berarti kita peroleh x-nya itu sama dengan 45 derajat dan 135 derajat gitu ya. Nah, sampai di sini belum selesai, kita mencari titik beloknya karena ini yang ditanya adalah titik, sebuah titik. Titik itu selalu pasangannya x, y. Nah, kita cari x, y-nya ya. Oke. Jadi, untuk yang pertama
Untuk X sama dengan 45 derajat. Nah, kita masukkan ke fungsi Y-nya. Y sama dengan, nah, Y-nya sama dengan apa? 2 sin 2X dikurang V per 2 gitu. Ya. Nah, berarti ini kita ubah X-nya jadi 2 sin 2X berarti kali 2 dikali 45 derajat dikurang V per 2 berarti 90 derajat ya. Nah, berarti ini sama dengan 2 sin 90 derajat dikurang 90 derajat. Oke, kita peroleh ini 2 sin 0 derajat. Sin 0 berapa? 0 ya. Kali 2 jadi 0. Sehingga kita peroleh titik belok itu adalah X, Y. X-nya 45 derajat, Y-nya 0 gitu. Ya. Nah, sekarang kalau untuk X sama dengan 135 derajat gitu. Jadi Y sama dengan 2 sin 2 kali 135 derajat dikurang 90 derajat. Ya, sama ya, kita masukkan ke fungsi Y-nya. Sama dengan 2 sin 2 kali 135 berarti kita peroleh 270 derajat dikurang 90 derajat. Oke, sama dengan 2 sin. Nah, berarti ini kita peroleh 180 derajat. 180 derajat. Sin 180. Berarti itu 0 ya. 0 dikali 2 ya 0 gitu. Nah, sehingga titik beloknya itu adalah 135 derajat X-nya. Lalu Y-nya adalah 0 gitu ya. Nah, sehingga kita sudah menyelesaikan titik beloknya itu kita peroleh 45 derajat, 0 dan 135 derajat, 0 gitu. Ya, gimana? Jadi caranya hampir sama seperti menentukan titik stasioner ya. Cuman bedanya ini kita menggunakan turunan kedua. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, kecekungan. Kecekungan ada cekung ke atas sama cekung ke bawah. Berarti kalau ditanya kecekungan, kedua-duanya kita harus kerjakan. Itu. Nah, jadi untuk soal ini, jadi saya bisa selesaikan sekaligus ya. Nah, jadi misalkan saya cari dulu cekung ke atas ya. Nah, cekung ke atas. Cekung ke atas berarti Y double absen lebih dari 0 gitu. Turunan keduanya kita buat ini lebih dari 0. Nah, turunan keduanya berapa? Nah, negatif 8 sin 2X kurang V per 2. Negatif 8 sin 2X dikurang V per 2. Lebih dari 0. Nah, sekarang kita bagi negatif 8 semuanya. Nah, karena ini tandanya lebih dari, kalau kita bagi negatif ya, nantinya 0 dibagi negatif 8, maka nanti tanda lebih dari ini berubah. Jadi kurang dari ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kurang dari berubah jadi lebih dari. Gitu ya. Oke, jadi sin 2X dikurang V per 2. Nah, ini 0 dibagi min 8 berarti kan 0 ya. Nah, tandanya juga berubah jadi kurang dari. Jadi 0 gitu. Ya, alasannya apa? Jadi kalian bisa coba ya ini. Ini kan ada ruas kiri, ruas kanan. Nah, coba ruas kiri ini kalian pindahkan ke ruas kanan. Nah, sehingga jadi positif ya. Positif 8 sin 2X dikurang V per 2. Nah, kurang dari ya, kurang dari 0 di sini. Ini kan 0 di sininya. Gitu ya. Nah, jadi cara ringkasnya itu tadi, kalau kita bagi negatif, maka tanda lebih dari berubah jadi kurang dari. Sebaliknya, kalau kurang dari jadi lebih dari, gitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya sama, kita cari pembuat 0 ya. Jadi pembuat nolnya. Pembuat 0. Pembuat 0 berarti kita buat ini 2 sin 2X dikurang V per 2. Ini kita samakan dengan 0. Jadi X-nya itu berapa supaya ini jadi 0. Nah, ternyata kita sudah cari ini tadi. Kan sama ya. Nah, ternyata kita dapat hasilnya X-nya itu 45 derajat dengan 135. Nah, X-nya 45 derajat dan 135 derajat. Itu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan berarti kita urutkan dulu pembuat nolnya dari yang paling kecil ke yang besar. Jadi ini 45 derajat. Yang ini 135 derajat gitu.
Nah, sekarang kalian lihat batasnya. Batasnya berapa? Batasnya 0 dan V. Berarti 0 derajat dan 180. Nah, 0 derajat berarti letaknya di sini ya. Nah, ini 180 derajat di sini letaknya, gitu. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan titik uji. Titik uji bebas mau X-nya berapa. Yang penting jangan kita gunakan lagi X yang berada di sini, angka-angka yang berada di garis bilangan ini. Contoh misalkan saya mau buat X-nya itu sama dengan 30 derajat. Nah, 30 derajat kan berada di antara 0 sampai 45 ya. Nah, gitu. Jadi X sama dengan 30 derajat gitu. Nah, kita masukkan ke sini ya. Ke sin 2X dikurang V per 2. Nah, berarti ini jadi sin 2 dikali 30 derajat dikurang. Nah, V per 2 itu berarti 90 ya. Nah, ini sama dengan sin 60 derajat dikurang 90 derajat sama dengan sin negatif 30 derajat. Nah, ini nilai sudut negatif berarti sin negatif 30 derajat. Ini sama dengan negatif sin 30 derajat. Sama dengan negatif 1/2 gitu. Nah, jadi karena 30 derajat itu di antara 0 sampai 45, berarti di antara 0 sampai 45 semuanya negatif ya. Nah, semuanya negatif. Nah, biasanya selang-seling. Kalau di sini negatif, nah ini positif. Oke. Nah, setelah positif berarti negatif. Nah, kalian bisa buktikan sendiri benar atau tidak. Kalau seandainya di sini negatif, ini positif. Nah, kalian bisa coba kalau titik ujinya X sama dengan 60 derajat ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi karena yang ditanya itu adalah kurang dari 0, kurang dari 0 berarti negatif. Nah, maka daerah yang kita pilih yang ini. Nah, oke. Simpulannya, jadi Y cekung ke atas pada 0 derajat sampai 45 derajat dan 135 derajat sampai 180 derajat gitu ya. Nah, oke, ini udah dapat. Jadi interval cekung ke atasnya itu di antara 0 sampai 45 dan 135 sampai 180 gitu ya. Nah, jadi diperhatikan cara membuat interval ini ya. Oke, sekarang cekung ke bawah. Cekung ke bawah ini cukup ringkas karena kita sebelumnya sudah mencari cekung ke atas ya. Cekung ke bawah berarti ini Y double absen kurang dari 0 ya. Sehingga nantinya ini negatif 8 sin 2X dikurang V per 2 kurang dari 0. Kita bagi negatif 8, tandanya kurang dari, maka ini jadi berubah ya. Jadi lebih dari gitu. Nah, sehingga kita buat pembuat nolnya sama, kita peroleh 45 derajat dan 135. Kita buat garis bilangannya ini sama. Nah, ini saya buat warna yang berbeda supaya lebih jelas ya. Oke. Jadi di sini sorry. Nah, ini jadi 0 derajat sama ya batasnya. Pembuat nolnya 45 derajat, lalu pembuat nolnya 135 derajat, batasnya lagi itu 180 derajat. Nah, ini kalau kita uji pasti ini negatif samanya ya, sama ya. Nah, ini positif. Nah, ini negatif gitu. Karena ini lebih dari 0, maka nantinya kita pilih daerah yang positif ini. Sehingga ini saya buat kesimpulan di sini. Y cekung ke bawah pada pada interval 45 derajat sampai 135 derajat gitu ya. Jadi apa? Jadi kalau kalian mau lebih paham tentang materi ini, nah jadi kalian harus paham dulu cara menentukan menyelesaikan pertidaksamaan gitu.
pertidaksamaan itu ada di materi matematika wajib kelas 10. Nah, nanti silakan dibuka-buka lagi ya materinya. Nah, oke. Nah, jadi untuk materi selanjutnya itu adalah jenis titik stasioner. Jadi ada maksimum dan minimum. Nah, sekalian nanti saya berikan contoh-contoh penerapan dari jenis titik stasioner itu. Ada maksimum, ada minimum, kayak gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.